Israel Defense Forces (IDF) terus memperluas infrastruktur operasionalnya sebagai persiapan untuk manuver darat di kota Gaza. Pada Jumat malam, IDF mengumumkan bahwa pasukan Israel telah menyelesaikan 5 gelombang serangan besar-besaran, menghantam lebih dari 500 target Hamas dalam fase terbaru dari Operasi Gideon's Chariots B. Operasi ini, yang dipimpin oleh Komando Selatan, berfokus pada penghancuran infrastruktur teror serta gedung-gedung tinggi yang, menurut IDF, telah diubah menjadi pusat militer Hamas. Brigade ke-7 IDF melaporkan telah menuntaskan aktivitas di pinggiran selatan Gaza, sementara divisi ke-162 bergerak di beberapa sektor yang berdekatan dengan jalur perbatasan dan di dalam kota itu sendiri. Seiring berjalannya operasi, IDF melancarkan serangan beruntun terhadap berbagai target, termasuk penghancuran gedung tinggi yang dijadikan basis operasi Hamas. Menurut militer Israel, sasaran yang dihantam mencakup posisi observasi, titik penembak jitu, terowongan operasional, gudang senjata, serta fasilitas lain yang mendukung jaringan teror Hamas. Juru bicara IDF menegaskan bahwa pola serangan ini akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk melemahkan kemampuan Hamas, merusak kesiapan operasionalnya, dan mengurangi ancaman terhadap pasukan Israel menjelang fase darat berikutnya. Di tengah operasi udara dan darat, IDF juga berupaya mengevakuasi warga sipil ke selatan jalur Gaza. Namun, kepadatan yang sangat tinggi di wilayah El Mawasi membuat proses evakuasi menghadapi tantangan besar. Hingga akhir pekan, diperkirakan sekitar 200.000 penduduk Gaza telah meninggalkan kota, dan angka ini terus meningkat. Dalam upaya ini, IDF berusaha meminimalkan risiko bagi warga sipil, meskipun situasi di lapangan tetap kompleks dan menantang. Kolonel Avichai Adrei, juru bicara IDF dalam bahasa Arab, menyampaikan pesan langsung, "Kami mendesak Anda untuk segera mengevakuasi kota Gaza. Gunakan jalan El Rashid dan bergeraklah menuju wilayah kemanusiaan di El Mawasi." Bersama dengan itu, IDF menerbitkan peta evakuasi. Wilayah merah ditetapkan sebagai zona pertempuran berbahaya, sementara area biru dan hijau menunjukkan jalur aman serta lokasi kemanusiaan. Untuk memperkuat pesan ini, IDF mengirimkan selebaran, pesan teks, rekaman suara, hingga panggilan telepon langsung kepada penduduk Gaza. Namun, di balik persiapan Israel, Hamas juga bersiap menghadapi manuver darat. Penilaian Lembaga Pertahanan Israel menyebutkan bahwa Hamas kemungkinan akan meningkatkan upaya penculikan tentara selama pertempuran kota. Ancaman ini bukan hal baru, namun kali ini diperkirakan skalanya jauh lebih besar. Karena itu, isu ini kini menjadi perhatian serius di level tertinggi keamanan Israel. Pada awal Juli 2025, IDF melaporkan keberhasilan operasi besar melawan jaringan teror yang berafiliasi dengan Unit 840, sayap operasi rahasia dari pasukan Quds Garda Revolusi Iran. Pada 3 Juli 2025, sebuah pesawat tempur Israel menyerang sasaran di pinggiran selatan Beirut, mengeliminasi Qassam Salah al-Husseini, tokoh kunci asal Lebanon. Husseini dikenal sebagai penghubung utama penyelundupan senjata ke Yudea dan Samaria, serta pernah mengatur berbagai serangan lintas perbatasan. Ia juga menjalin kerja sama dengan pedagang senjata Suriah dan Lebanon, dan bahkan dengan seorang perwira militer Suriah berpangkat letnan kolonel untuk merekrut dan melatih agen di Suriah Selatan. Melalui jaringan ini, Hussein mengirim 2 operator tambahan, Abu Hamzah dan Hader Eli, guna menjalani pelatihan khusus untuk menyerang pasukan Israel di zona penyangga. Namun, operasi tersebut diputus di tengah jalan. Hanya beberapa hari setelah eliminasi Qassam Salah al-Husseini di Beirut, Israel kembali melancarkan operasi udara presisi di Lebanon Selatan. Kali ini sasaran berada di kawasan Al-Numairiyah, distrik Nabatiyeh. Dalam serangan tersebut, IDF mengumumkan keberhasilan mengeliminasi Muhammad Shoaib, seorang tokoh kunci yang terlibat langsung dalam jalur penyelundupan senjata dari Iran menuju Lebanon, Suriah, dan bahkan tepi barat. Menurut laporan resmi, Shoaib juga berperan dalam memfasilitasi operasi teror yang menargetkan wilayah Israel. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Israel juga menangkap beberapa sel yang dikendalikan langsung oleh Husseini dan Sahib di Suriah. Penangkapan itu disertai penemuan gudang senjata.
Dari hasil interogasi, terungkap bahwa sebagian anggota jaringan bahkan tidak mengetahui bahwa mereka bekerja untuk Iran karena perekrutan unit 840 kerap dilakukan melalui tipu daya, suap finansial, dan eksploitasi kondisi sulit warga Suriah maupun Lebanon. Menurut IDF, pola operasi seperti ini adalah strategi garda revolusi untuk mengacaukan stabilitas regional, memicu ketegangan di perbatasan Israel, dan merusak gencatan senjata yang telah ditandatangani pada November lalu. Tidak berhenti di sana. Selama akhir pekan yang sama, Israel juga melancarkan serangan di daerah Atwan, Lebanon Selatan, menargetkan seorang anggota Hizbullah yang tengah berusaha membangun kembali kemampuan militer organisasi tersebut. Pada 9 September 2025, Israel melancarkan serangan ke Doha, menargetkan pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Hamas. Serangan ini dijuluki Operasi Summit of Fire. Menurut laporan Wall Street Journal, Israel mengerahkan 12 jet tempur, 8 diantaranya F-15 dan 4 F-35 yang meluncurkan rudal dari arah Laut Merah. Rudal tersebut melewati jalur di atas Arab Saudi, melintasi sekitar 1.500 km sebelum menghantam sasaran di Doha. Spekulasi besar muncul mengenai jenis rudal yang digunakan. Beberapa analis menduga Israel menggunakan rudal dari keluarga Angkor atau Rampage yang dikenal mampu diluncurkan dari pesawat dengan kecepatan tinggi dan presisi ekstrem. Rudal semacam ini hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara modern, menjadikannya salah satu senjata strategis paling rahasia Israel. Meski serangan itu menimbulkan kerusakan besar, laporan terakhir menyebutkan bahwa tidak ada pemimpin senior Hamas yang tewas. Namun sejumlah orang terluka parah dan diperkirakan tidak akan bisa kembali aktif dalam waktu dekat. Serangan ke Qatar ini memicu badai diplomatik. Qatar mengecam keras dan mulai meninjau ulang perannya sebagai mediator. Mesir juga mengumumkan pengurangan koordinasi keamanan dengan Israel. Di sisi lain, Arab Saudi dan negara-negara kawasan menyoroti eskalasi yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Amerika Serikat pun berada dalam posisi sulit. Presiden Donald Trump dan pejabat tinggi Amerika Serikat menyatakan tidak mengetahui detail serangan itu sebelumnya, bahkan mengkritik waktu dan lokasinya. Namun, hubungan strategis Washington-Tel Aviv tidak retak. Pada minggu berikutnya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio tetap dijadwalkan tiba di Yerusalem untuk membicarakan kesepakatan sandera dan negosiasi gencatan senjata. Bagi Israel, syaratnya tegas. Tidak ada kesepakatan parsial. Semua sandera harus dibebaskan sekaligus. Pengalaman masa lalu menunjukkan Hamas kerap mengingkari perjanjian, sehingga Israel menolak berhenti berperang tanpa kepastian penuh. Beberapa hari setelah serangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menulis di platform X, menegaskan bahwa pimpinan Hamas di Qatar adalah penghalang utama bagi gencatan senjata dan pembebasan sandera. Ia menegaskan bahwa eliminasi mereka adalah syarat mutlak untuk mengakhiri perang. Pernyataan itu sekaligus menjadi konfirmasi tidak langsung bahwa target utama serangan di Doha belum berhasil dicapai. Di tengah krisis ini, Majelis Umum PBB menggelar sidang khusus pada awal Juli. Dengan suara mayoritas 142 negara mendukung, PBB menyetujui deklarasi yang menyerukan solusi dua negara dan mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB. Israel, Amerika Serikat, dan beberapa sekutu menolak resolusi tersebut. Dalam pidatonya, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut keputusan itu sebagai parade kebodohan dan deklarasi kosong yang memperpanjang perang. Israel menekankan dokumen PBB tersebut sama sekali tidak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, bahkan mengabaikan fakta bahwa Hamas masih menahan sandera dan terus menolak gencatan senjata. Serangan di Doha menandai pertama kalinya Israel secara terbuka menghantam sasaran di Qatar, sebuah negara yang kaya secara finansial, berpengaruh secara geopolitik, dan sekutu dekat Amerika. Bagi banyak pengamat, ini adalah operasi yang tidak hanya militer, tetapi juga politik, dengan implikasi luas terhadap masa depan kawasan. Kini, dunia melihat sebuah gambaran baru.
Israel tidak hanya berperang di Gaza atau Lebanon, tetapi juga berani memperluas jangkauannya hingga ke jantung Qatar. Sementara Iran, melalui unit 840 dan jaringan proksinya, terus berupaya menyalakan api perang di Suriah dan Lebanon. Konflik ini telah melampaui sekadar pertempuran militer. Ia kini mencakup perang intelijen, perang diplomasi, dan perang opini publik global. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Seberapa jauh Israel akan melangkah, dan siapa yang akan mencoba menghentikannya? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.